Bagaimana orang mau memuliakan Tuhan kita? Kalau kita mengata-ngatai orang sesat, bidat, neraka kau. Ini kan gak bisa, saudara. Kita hidup di dunia ini, Tuhan taruh kita. Kenapa Tuhan kasih hukum yang terutama? Kasih Tuhan Elohimmu dan manusia. Karena kita ini adalah makhluk sosial, saudara. Kita hidup dengan berbagai macam warna. Kulit, rambut, model mata, keinginan, selera, pandangan. Tuhan tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya suatu video yang sangat lucu di mana Pastor DHI ya, Pastor D ini adalah seorang pendeta atau pastor dari Kristen karismatik yang selama ini ditentang atau dihina, dicerca, dikatakan sesat oleh orang-orang reform ya, dari aliran reform. Dan tentu saja orang karismatik nggak bisa tinggal diam gitu saja. Tiap hari dibilang, wah mereka sesat, mereka raba sana raba sini gitu ya. Dan selama ini kita sering melihat bagaimana orang-orang reform ya, Stephen Tong, Muri Wali, Pak Mangapul Sagala, ya mengatakan bahwa orang-orang karismatik ini nggak benar. Pengajaran karismatik ini salah gitu ya. Bagaimana Andi Simon itu setiap hari dikatakan sesat juga oleh si Mangapul Sagala, oleh Muri Wali, ya, dan teman-temannya. Dan kali ini kita akan melihat sebaliknya. Ya, kalau setiap hari kita menonton bagaimana orang reform menilai karismatik, kali ini kebalikannya. Bagaimana orang karismatik melihat kekristenan reform. Ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau biasa kita lihat mereka yang dikomplain, kali ini karismatik yang akan mengungkapkan atau menjelaskan siapa ini orang-orang reform. Jadi bisa dikatakan ini serangan balasan ya. Biasa kita melihat bahwa RT20 ini nggak pernah memperdulikan fitnah-fitnahan atau serangan yang dilayangkan oleh RT16 kepada mereka. Orang karismatik biasa fokus dengan pelayanan mereka, ya, dengan perpuluhan mereka, dengan ibadah mereka. Setiap hari dikomplain sama orang reform pun mampus itu. Kalau Luga bilang, ya nggak masalah kamu komplain, yang penting uang kami lebih banyak, yang penting gereja kami lebih besar, lebih megah, jemaat kami tumbuh, jemaat kami lebih banyak, jemaat kami semua orang kaya, jemaat kami diberkati, sedangkan yang di sebelah cuma bisa komplain. Kalau karismatik memang penekanannya lebih ke arah keuangan, kesuksesan di dunia, ya bahasa roh, mujizat gitu ya. Mereka fokus dengan yang gituan, malas ngurusin komplainan-komplainan dari RT16. Tetapi Pastor DHI ini nggak bisa gitu ya. Setiap hari, wah diserang habis-habisan sama reform, ini gantian menurut pandangan dia, reform ini sebenarnya ajaran apa? Kenapa reform begitu ngebet setiap hari untuk menjatuhkan orang-orang karismatik? Orang-orang yang padahal menurut mereka ini sudah melakukan pekerjaannya Tuhan, sudah memberitakan Injil gitu kan? Ya sama seperti yang dialami oleh Joshua Tewu yang setiap hari juga difitnah oleh orang-orang dari reform. Ya, Pak Mangapul selalu mengatakan, wah si Joshua Tewu begini-begini. Tapi Joshua Tewu biasa nggak pedulikan, fokus dengan pelayanan dia. Ya, tetapi kali ini ya mereka pasti akan bersuara juga. Setiap hari difitnah-fitnah, setiap hari dikata-katain nggak benar gitu kan. Ya, jadi ini adalah curahan hati dari orang-orang karismatik. Ya, pandangan mereka terhadap orang reform. Ya, siapa itu reform sebenarnya? Dan apakah ajaran reform itu sesuai dengan Alkitabiah, atau sebenarnya reform lah yang salah? Ya, selama ini reform bilang karismatik yang salah. Atau sebenarnya sebaliknya. Ya, bagaimana pemaparan dari Pastor DHI, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Nah saudara, saya akan menanggapi video dari Mbah Muri ya, dari judul videonya Injil Sejati versi Injil Palsu. Ya. Dari garis besar videonya itu, saudara, dia mengatakan bahwa Injil sosial bagi-bagi mie dan sembako itu adalah Injil palsu, ya. Kemudian Injil yang asli itu adalah pemberitaan yang verbal, ya, dari ya mereka itu adalah Injil yang asli.
Lalu dari videonya itu saudara tidak jauh beda ya, seperti biasanya menyinggung-nyinggung, menyindir dan menyinyir ya. Saya benar-benar tidak paham dasar-dasar mereka sampai sejauh itu, dan sadis itu terus menyindir bahkan menyerang kekristenan Pentakosta dan karismatik ya. Kalau kemarin saya membahas bahwa memang mereka adalah, kalau menurut saya itu adalah sifat-sifat Farisi dengan dasar-dasar firman Tuhan yang saya tunjukkan kepada saudara semua. Nah, saya ketawa saudara melihat apa yang disampaikan pernyataan-pernyataan dia, karena dia menganggap bahwa ketika kita membagi-bagi sembako itu adalah menganggap bahwa itu adalah Injil palsu, ya, Injil palsu. Mereka ini seperti kehilangan pembicaraan, seperti tidak ada bahan yang mau dicerita, saudara. Sedangkan firman Tuhan itu adalah sangat banyak, sangat kaya, yang bisa kita jelaskan bagaimana membangun orang lain. Tetapi saya melihat mereka ini kehilangan bahan. Mana bisa kita mengatakan bahwa ketika kita membagi-bagi sembako, Indomie, itu adalah Injil palsu. Ya, yang sering mungkin dilakukan oleh ya saudara dari karismatik. Mana bisa kita mengatakan seperti itu, saudara? Keyakinan saya bahwa hanya ada satu Injil. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, saudara. Yang kita beritakan. Ya. Kalau mereka pernah menanggapi Pastor Andi Simon, maksud saya dia pernah menanggapi Pastor Andi Simon dalam Matius 4 ayat 23, katanya itu adalah pola pelayanan Tuhan Yesus yang benar, yaitu berkeliling, mengajar, kemudian memberitakan Injil, lalu mengadakan mujizat. Tidak ada langsung mujizat. Jadi saat itu dia mencela Pastor Andi Simon. Nah, jadi harus kembali ke pola ini. Jadi mereka ini terjebak dengan satu pemikiran yang konservatif, ya, yang tidak berkembang. Ya. Itu sebabnya kalau mereka menyesatkan orang lain atau denominasi lain itu ya wajar, karena mereka itu memang tidak berkembang pemahaman mereka. Lalu kemudian kemungkinan ada kebencian-kebencian. Nah, kalau memang kita kembali ke pola ini, oke lah. Kamu menganggap bahwa Pastor Andi Simon salah karena hanya menonjolkan mujizat. Tapi giliran kalian, mana mujizatnya? Oke, kalian bisa menyampaikan firman Tuhan, mengajar, mana mujizatnya? Apakah kalian bilang tidak usah dipublish? Kenapa tidak usah dipublish? Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa, mempermuliakan Tuhan kita ketika ada mujizat orang bisa lihat. Nah, jangan hanya menilai orang lain, tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Ini pesan saya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa semua topik penting dalam teologi reform adalah untuk kemuliaan Allah. Saya kutip bahasanya dia. Pemberitaan Injil untuk kemuliaan Allah. Semuanya. Tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana Allah mau dipermuliakan? Allahmu mau dipermuliakan kalau mulutmu menyakiti orang lain. Ya. Mulutmu menghina golongan lain. Mulutmu menyerang golongan lain. Mulutmu menyerang pendeta-pendeta yang lain. Bagaimana orang lain mau mempermuliakan Allahmu? Maksudmu mempermuliakan seperti apa? Tindak tanduk kita inilah yang menjadi gambaran kita sebagai orang percaya. Jangan lupa saudara bahwa hukum yang terutama dalam kitab suci adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita bisa hanya mengatakan bahwa kami paling benar, kami paling mengasihi Elohim, tetapi melukai orang lain. Lalu menuduh golongan lain bahwa liberalisme berpusat kepada manusia. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana saudara mengatakan bahwa Injil kamilah, golongan kamilah paling benar, tetapi melukai golongan lain? Bagaimana orang lain yang di sekitar Anda mau mempermuliakan Allahmu, sementara Anda mengatakan bahwa semua topik dalam reform itu untuk kemuliaan Allah? Bagaimana orang mau memuliakan Allahmu kalau sifatmu seperti itu? Siapa yang memuliakan Allahmu? Kita hidup di dunia ini dilihat oleh orang lain, supaya ketika orang melihat karakter kita, sifat kita, orang lain bisa percaya kepada Yesus, bukan hanya pemberitaan Injil. Karena
Kita ini adalah surat yang terbuka, suratan yang terbuka. Itu kata Paulus. Bukan hanya berkoar-koar. Kita pintar tetapi tidak ada teori. Nol. Ya. Bukankah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka adalah orang hebat? Mereka ahli-ahli kitab. Tapi sudah lupa tujuan esensi yang sebenarnya pelayanan mereka. Sudah menabrak sana-sini. Mereka terkena ujaran kebencian. Dianggapnya itu mengkonter pengajaran. Padahal hukum Alkitab tidak bakalan bertentangan dengan hukum yang ada di dunia. Kalau di dunia ini saja, hukum di dunia ini saja, hukum pidana di Indonesia ini saja tahu bahwa itu adalah ujaran kebencian, masa kita mau tetap menabrak itu? Bahwa ini bukan. Kamu sudah menganggap orang penipu. Untuk mengatakan orang penipu kalau di hukum Indonesia, harus ada dasarnya, ada buktinya. Dan orang itu merasa ditipu. Ya, kalau hanya masalah ajaran saja, itu masalah pemahaman dan masalah dogma. Tidak bisa kita bawa-bawa pandangan orang lain, lalu kita ambil bahwa itu, lalu mengatakan bahwa itu salah, itu adalah penyesat dan penipu. Kebenaran Alkitab, esensi, tujuan yang tertinggi, Alkitab adalah bagaimana orang diselamatkan. Alkitab mengatakan bahwa kebenaran mutlak di dalam Alkitab, percaya kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Bukan dijelaskan bahwa kamu harus percaya kepada Tritunggal ini. Oneness, Trinitas, Sabelian. Tidak ada, saudara. Tetapi dasar Alkitab, kebenaran mutlak di dalam Alkitab. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Ya. Masalah baptisan diributi. Dalam Alkitab tidak ada dibilang percik. Tetapi reform itu selalu menganggap karismatik sesat dengan tenggelamkan. Padahal di Alkitab bahasa aslinya baptisan, baptiso. Artinya ditenggelamkan. Dan murid-murid yang percaya pun semua dibaptis tenggelamkan. Lalu kenapa mencelah? Kan ada di Alkitab. Lalu kalau Anda mempermasalahkan, kaum reform mempermasalahkan masalah berkat teologi kemakmuran, itu kan hanya masalah dogma saja. Apakah salah ketika orang percaya diberkati? Tidak salah, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang kekal. Segala kelimpahan, berkat. Jangan lupa saudara, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dijadikan menjadi bapa untuk semua bangsa. Dia diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Tidak salah ketika orang Kristen diberkati oleh Tuhan. Masa Tuhan memanggil kita untuk disiksa? Masa Tuhan memanggil kita untuk dibuat menderita? Tidak, saudara. Dosamu saja ditanggung. Tuhan memanggil engkau untuk diselamatkan dosamu. Pasti dia akan menyembuhkan hidupmu. Kamu tidak dipanggil supaya engkau tetap menderita. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dari dosa, dan menanggung semua sakit penyakitnya. Itu dosa. Apakah dia tidak bisa menyembuhkanmu? Apakah dia tidak bisa memberkatimu? Sangat bisa. Dan karismatik juga sadar bahwa pusat kita adalah Tuhan. Tetapi tidak salah ketika Tuhan memberkati kita. Jangan justru pandangan kaum reform seolah-olah kita harus miskin. Harus melewati proses. Saudara tidak tahu. Hamba-hamba Tuhan yang ada di karismatik melewati banyak proses juga. Kenapa? Seperti sekarang mereka mendapatkan berkat. Karena waktunya Tuhan memberkati mereka. Justru yang salah itu ketika kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan, masih menderita terus. Ya, masih, ya, orang menderita itu saudara identik dengan orang yang, Anda usah saya ngomong lah, ya. Iya, saudara ya, Anda usah saya ngomong lah itu. Jadi artinya apa? Yang saya mau jelaskan di sini bahwa orang di karismatik pun mengalami banyak proses, tetapi jangan seolah-olah membawa satu, seolah-olah menuduh bahwa semua itu sudah makmur semuanya. Ini kan pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang salah akhirnya sering salah paham. Kerjaannya hanya mencela orang lain, saudara. Ya. Jadi hari ini saya sampaikan kepada siapapun saudara yang melihat video ini bahwa tentunya kita kembali kepada Alkitab. Orang ketika berbagi kasih itu adalah dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Karena orang melihat buah. Selalu saya mengatakan buah itu. Karena Alkitab mengatakan bagaimana Anda bisa mengetahui orang penyesat atau bukan penyesat. Dari buahnya. Dari yang terlihat. Bagaimana kita mau bisa mengatakan orang ini baik padahal kata-katanya kotor. Kalimat-kalimat kita itu yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan diri kita, saudara. Ketika kita memberi berkat atau berbuat kasih kepada orang lain. Orang melihat bahwa orang ini
suka memberkati orang lain. Dia respect. Akhirnya siapa? Tuhan kita yang dimuliakan. Bagaimana orang mau memuliakan Tuhan kita? Kalau kita mengata-ngatai orang, sesat, bidat, neraka kau. Ini kan gak bisa, saudara. Kita hidup di dunia ini, Tuhan taruh kita. Kenapa Tuhan kasih hukum yang terutama? Kasih Tuhan Elohimmu dan manusia. Karena kita ini adalah makhluk sosial, saudara. Kita hidup dengan berbagai macam warna. Kulit, rambut, model mata, keinginan, selera, pandangan. Tuhan tahu itu. Lalu mana bisa dari kaum reform menganggap bahwa mereka paling benar, lalu menyesatkan yang lain, golongan yang lain. Inilah tidak jauh beda. Yang saya bahas kemarin adalah Farisi. Biarlah apa yang saya sampaikan kepada saudara semua ini memberkati kita dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada di... Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasan dari Pastor D, ya, di mana bahwa yang dilakukan orang reform ini mirip sama orang-orang Farisi, ya. Dikatakan yang mereka lakukan ini nggak lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Komplain sana, komplain sini, ya. Mengatakan bahwa ini sesat, mengatakan itu nggak benar, ya. Dan orang-orang seperti inilah yang akan jadi batu sandungan, ya. Dianggap akan jadi batu sandungan bagi kekristenan. Sedangkan karismatik mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan Alkitabiah. Yang paling unik adalah masalah uang, masalah teori kemakmuran, dan lain-lain, ya. Sebenarnya, ya balik lagi gitu, kalau orangnya kaya, ya itu kan pribadi lepas pribadi. Ada orang memang sukses, ada orang kan miskin gitu ya. Tapi tadi Pastor dibilang, yang aneh itu harusnya kamu tanyain, kamu sudah puluhan tahun menyembah kepada Yesus, tetapi masih susah, masih kere gitu kan. Artinya ada something wrong dengan kamu, ya. Wow, statement yang luar biasa ya. Ini akan jadi salah satu pro dan kontra, yang mengatakan kalau ikut Tuhan itu harus sukses ya. Apakah kalau orang yang seumur hidupnya dari muda sampai tua tetap kere, tetap hidupnya susah, artinya dia tidak menyembah Tuhan yang benar? Ya, saya nggak tahu. Silakan teman-teman yang nilai sendiri. Soalnya kalau masalah ini nanti kita akan beda-beda pandangan ya. Tapi saya setuju ya, kalau kita itu hidupnya benar, ya kita tuh nggak akan kekurangan. Kalau kaya sih mungkin relatif ya. Kaya ini kan susah dijelaskan. Ada orang menganggap yang penting saya nggak kekurangan, saya sudah kaya. Ada orang yang harus punya rumah, ya, yang rumahnya ukuran sekian, harus punya mobil merek ini, baru merasa dirinya kaya. Jadi standarnya itu beda-beda. Kalau kita bicara kesuksesan dan kaya. Tetapi kami di pihak Muslim ya, kalau kita di Islam itu yang penting hidup kita itu cukup, ya. Kalau kita di Islam itu diajarkan untuk bersyukur, cukup gitu. Itulah kenapa umat Muslim itu, walaupun secara dunia kadang-kadang orang bilang, orang Muslim ini kok susah gitu kan, kere gitu. Tetapi dirinya nggak pernah merasa kere, ya. Dirinya tuh merasa bersyukur, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Malah kita lihat ada orang ya, secara materi dia kaya, tetapi sebenarnya hidupnya itu nggak enak, nggak nyaman, ya. Uangnya banyak, tapi hutangnya juga lebih banyak. Cicilannya lebih banyak. Itu nggak ada nikmatnya. Ada orang dia memang pas-pasan gitu kan. Dapatnya mungkin sebulan cuma 5 juta atau 10 juta gitu kan. Ya, cukup untuk makan, cukup untuk kredit mobil, cukup untuk semua lah. Ya, untuk membayar semua. Tetapi hidupnya nikmat. Dia syukuri gitu kan. Dia syukuri apa yang dia miliki. Jadi beda-beda itu masalah kekayaan ya. Tetapi di sini saya setuju dengan yang dikatakan Pastor D, perihal orang-orang reform itu terlalu sibuk mengurusi orang lain. Mengatakan orang yang berbeda dengan mereka sebagai bidat lah, sesat lah gitu kan. Itu sangat tidak boleh sebenarnya ya. Dan apa untungnya juga kamu ngata-ngatain orang lain bidat, ngata-ngatain orang lain sesat, ngata-ngatain orang lain itu mengajar sesuatu yang nggak benar. Dari mana Anda tahu yang Anda ajarkan itu benar? Harusnya orang reform juga tanda tanya gitu kan. Bukankah kalian sendiri juga adalah ajaran yang baru muncul di abad ke-16? Ya, kalian sendiri itu adalah RT 16. Jauh, ya sebelum kalian sudah ada yang namanya kekristenan, sudah ada Katolik. Buktinya aja kalian beda dengan Katolik. Ya, apakah kalian benar? Belum tentu. Jangan menghakimi orang lain dengan gampang. Tidak ada yang tahu ya sampai nanti hari penghakiman tiba. Sebelum hari penghakiman tiba, semua adalah iman masing-masing. Kamu punya iman merasa yang kamu lakukan itu benar, ya udah kamu lakukan. Ada orang lain merasa imannya benar seperti ini, ya biarkan. Contoh nih karismatik ya, mereka merasa iman mereka benar karena apa? Mereka punya mukjizat, mereka bisa kaya raya, kan itu menurut mereka. Ya, Anda tinggal bantah saja gitu kan, oh yang kaya itu bukan karena karismatik, yang kaya itu karena dia rajin, yang kaya itu karena dia memang punya koneksi. Anda jelaskan aja dalil dan argumen yang bisa diterima oleh orang.
tetapi nggak perlu mengatakan, oh ini personalnya begini, 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 begini. Ya, yang perlu Anda bantah itu apakah ajaran dia benar apa enggak, menurut perspektif Anda. Tetapi ya, saya rasa ini akan menjadi pertarungan terus, karena memang orang RT 16 sama RT 20 ini nggak cocok juga. Jadi bagi orang-orang reform, karismatik itu adalah penghinaan bagi kekristenan. Dianggap sebagai aib, dianggap sebagai orang yang menjual Tuhan. Ya, bagi orang reform, orang karismatik itu suka menjual nama Tuhan demi yang namanya fulus, demi yang namanya hepeng ya. Jadi orang reform itu benar-benar sangat anti dengan yang namanya karismatik, mujizat, dan lain-lain. Bahasa roh apalagi. Jadi kita harap maklumi saja. Tetapi ini satu hal yang bagus ya dari Pastor DHI, angkat suara, karena selama ini yang kita tahu orang-orang karismatik itu selalu yang bagian tahan badan. Selalu bagian yang diserang-serang, dicerca ya, dihujat oleh saudara-saudaranya dari RT yang lain. Ya, tetapi ini Pastor DHI beberapa kali kita lihat angkat suara, ya dia berteriak cukup lantang, menyuarakan bahwa orang-orang yang suka menyesatkan sesamanya itu tidak lebih daripada orang Farisi. Jadi ini bisa dibilang orang Farisi zaman now lah, ya mereka-mereka ini orang Farisi modern. Ya, jadi sebenarnya nggak ada bagusnya juga sih mengatakan orang lain sesat. Ya, apa yang kamu dapatkan? Mengatakan orang lain, kau sesat, kau bidat ya, kau nggak benar gitu. Ya, seakan-akan kau yang paling benar. Jadi ya tolong bercermin lah bagi orang yang suka menjudge orang lain ya, tolong bercermin. Kalau mau ngomong orang nggak benar, kasih data. Kalau nggak ada data, ya itu tidak lebih daripada asumsi Anda belaka. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa menghibur dan memberi gambaran kalian pandangan orang reform ya, orang Kristen reform di mata para pendeta atau pastor karismatik. Jadi kurang lebih pandangannya seperti itu. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.